Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tangsel semua. Di IG Live Yakmi Tangsel series kali ini kita akan kedatangan salah satu tamu gitu ya, yang spesial merupakan salah satu penggagas dari gerakan Share on the Road. Dia adalah Nadirul Mundiro, oke? Mungkin Mbak Nadirul Mundiro bisa gabung. Nah, kita akan kenalan sama Mbak Nadirul ini secara personal. Eh, Juga kita akan gali nih lebih dalam tentang gerakan yang digagas Nadirul Mundiro atau biasa dipanggil Mumun dan kawan-kawannya. Kita tunggu sebentar ya. Oke, halo Mun, apa Kak, kabar? apa kabar? Ide, udah lama nggak ketemu. Iya, gimana kalau di sana? Alhamdulillah. Ya gini-gini aja. Oke, nah sebelum nanti saya tanya-tanya lebih jauh, eh, saya mau kasih semacam games dulu nih. Jadi ada beberapa pertanyaan. Nama gamesnya seberapa tangsel kamu? Oke, siap ya? Aduh, nggak bisa nih. Oke, nggak harus bener nggak apa-apa. Ini games-games yang nggak ada hukumannya kalau salah. Oke, pertanyaan pertama. Tahun berapa kota Tangsel berdiri? 2008. Wah, Ya oke. kan? Udah belajar. Lalu Udah sebutkan deh. moto kota Tangsel. Eh, oh ini ada di logonya dia. Ada aku lupa. Oh, yang cerdas, modern, religius bukan sih, Kak? Ih, betul juga. Ya. Keren, keren, keren. Terus, Anak Tangsel banget kan? tahu nggak berapa jumlah kecamatan di Tangsel? Kecamatan. Ya, distrik yang ada di Tangsel. 6. Taruh. Serpong, Serpong Utara. Oke. 7, 7. Iya, betul juga. Iya kan? Iya dong. Ini kita nggak ini ya, saya nggak kasih bocoran soal ya tentang ini. Iya, enggak. Lalu, kota Tangsel dulunya merupakan pemekaran dari Enggak tahu lagi. Provinsi Banten apa? A. Kabupaten Tangerang atau B. Kota Tangerang. Kabupaten Tangerang? Iya, Salah ya? Enggak, bener. betul. Sumpah ngarang. Oke, pertanyaan terakhir untuk Mumun. Siapa nama lengkap wali kota Tangsel? Yang 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 sekarang lama kan ya, yang baru belum kan? Emang yang baru udah belum belum. Yang ya maksudnya yang dua periode ini. itu Airin Rachmi Yani. Iya masih. Ya, Ibu. Iya nggak sih? Ya, Airin Rahmi Diani. Betul. Oh iya, terbalik. Oke, Terbalik nih. keren keren keren. Nah, jadi Dong. kita kali ini ternyata bisa ngejawab semua game tentang seberapa tangsel kamu. Jadi jawabannya karena semuanya benar berarti sangat tangsel ya, Mumun ini. Iya. Oke, lanjut. Mun, kenalin dulu mungkin ke teman-teman yang sekarang lagi nonton nih. Udah ada beberapa temen yang nonton IG Live kita kali ini. Coba diperkenalkan tentang backgroundnya Mumun, lulusan dari kampus mana, terus sekarang kesibukannya apa, bekerja di mana. Silakan. Halo semua yang sedang menonton. Eh, Kenalin namaku Nadirul Mundiro, biasanya dipanggil Mumun. Lulusan dari Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta, peminatan EPID. Nah, sekarang lagi ini sih, lagi di Satgas COVID-19 di bagian bidang data dan IT, sekaligus ngerangkap di ini, jadi asisten di Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam gitu. Itu berarti Sekarang lagi. nasional ya? Ya, Satgas Nasional. Sibuk banget dong belakangan ini. Iya, nggak tidur. Woi, nggak ada yang bercanda. Oke. Eh, ini gerakan share on the road itu awal mulanya apa terkait juga karena
aktivitas di Satgas atau di luar itu? Enggak sih, kalau secara on the road ini di luar dari kegiatan Satgas kerja ini sih Kak. Ini Kapan? kayak pure emang bener-bener inisiatif bareng teman-teman aja gitu. Oke. Kapan itu mulai terbentuk? Baru November. Baru November, jadi November rencananya tuh Oktober akhir gitu sih Kak. Cuman baru geraknya di November gitu. Oke, baru 2 bulanan ya, 2 bulan 3 bulan lah ya, ini masuk jalan 3 bulan. Ya. Digagas oleh siapa saja? Mungkin boleh dikenalin nih teman-temannya yang menggagas, yang mungkin juga nonton sekarang, dan dari mana Iya aja? jadi ralat nih Kak, Oktober bener. Oktober, November, Desember. Iya, maaf salah. Ya, jadi tuh awalnya kan di bulan Oktober ini, jadi gagasnya tuh bareng ada 4 orang gitu kan. Nah, yang pertama itu ada namanya Kak Aden. Dia ini juga sama kayak aku sih, lulusan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, terus sama kesehatan masyarakat juga gitu, senior lah di kampus. Nah, terus yang kedua ada namanya Kasista gitu. Dia dari anak Jakarta kan. Dia dari bukan dari UMJ gitu. Aku lupa lagi dia dari Udayana apa dari mana ya. Pokoknya Padang deh kalau nggak salah. Nah ini kenal waktu itu sempat gabung organisasi bareng gitu sih kalau sama Kasista ini. Terus yang ketiga ini ada Tara. Nah ini teman seangkatan aku gitu di Kesmas UMJ 2015. Nah baru yang keempat aku gitu. Jadi kita emang berempat bareng-bareng gagas gerakan ini sih. Gitu Kak. Jadi di balik gerakan ini. Apa yang memotivasi gitu? Akhirnya kalian tuh kumpul, ngobrol, terus bikin gerakan itu? Iya, sebenarnya tuh masing-masing kita tuh udah punya gerakan sendiri Kak. Dari kan corona tuh waktu masuk kan bulan Maret kan, kalau nggak salah deh. Mulai pertama kali masuk. Nah, di April tuh kayak orang-orang kan banyak bikin gerakan kan. Nah, kita berempat nih sama-sama bikin gerakan, cuman gerak sendiri-sendiri loh gitu. Kayak Mumun gerak sendiri, terus mereka bertiga juga sama-sama gerak sendiri. Terus sampai kesini-sini kita udah berhenti tuh, nggak ngapa-ngapain, nggak bikin gerakan apapun, dan kayak rutinitasnya cuman kerja balik ke rumah, kerja balik ke rumah, kerja balik ke rumah, kok kayak cuman gitu doang gitu. Nah sementara kita ngeliat di kondisi lapangan kerja kayak banyak orang yang kena PHK gitu kan, terus kayak banyak orang mau makan aja tuh susah banget gitu. Kayak sebelum ada corona aja mereka mau makan susah gitu. Pas ada corona makin gitu kan. Jadi kayak pokoknya makin semeraut keadaan. Terus akhirnya aku awalnya kayak teleponan nih sama Kak Aden. Mun mau nggak bikin kayak gerakan sosial gitu kan? Soalnya kita sama-sama satu visi gitu loh, kok kayaknya kita cuman pulang ke rumah kerja kayaknya hidup gitu banget gitu ya, kayak nggak ada kebermanfaatannya gitu, kayak pokoknya aneh deh gitu kan rutinitas kayak gitu. Ya udah akhirnya kita coba tuh bikin kayak ngobrol berdua, terus aku bilang Kak aku ajak orang boleh gak gitu, jadi biar lebih enak aja gitu. Akhirnya jadilah tuh berempat gitu. Sebenarnya kalau ditanya dasarnya ya karena pertama awalnya bosen dengan rutinitas yang cuma gitu-gitu aja dan kangen dengan gerakan sosial, sama niat paling besarnya emang pengen bantu lebih banyak orang aja gitu sih, apalagi di masa pandemi kayak gini gitu. Jadi kayak emang niatnya emang pengen ngajak semua orang buat bergandengan tangan untuk saling membantu untuk sesama gitu. Kan sebenarnya bisa aja ya kontribusinya itu dalam hal lain gitu. Tapi kenapa sih teman-teman milihnya untuk penggalangan dana kemudian menyalurkan pendanaannya? Itu disalurkan dalam bentuk uang atau bentuk yang lain? Kenapa kita pilih itu? Pertama sebenarnya lebih gampang gitu sih Kak. Kayak open donasi kan sekarang bisa manfaatin media sosial kan. So, kita bisa sambil tetap kerja, tapi kita bisa juga tetap kita bisa sambil kayak ngelakuin hal lain, tapi gerakan ini juga masih tetap jalan gitu. Jadi kita makanya milih kayak open donasi ini gitu. Nah, geraknya jadi kita kayak nyebar kayak open donasi kayak sosial media nih, kita bilang kayak kita lagi open donasi nih gitu. Tapi selain itu kita juga kayak nge-PC-in orang-orang terdekat gitu loh. Soalnya kan kayak sekarang banyak penipuan gitu ya. Kayak awalnya kita juga takut Kak mau bikin gerakan kayak gini, kayak takut nanti dia penipuan ya atas segala macam gitu kan. Nah, makanya kita awalnya kayak udah kita coba aja dulu nih minta donasi ke teman-teman terdekat gitu. Alhamdulillah
kayak respon dari teman-teman dekat kita tuh pun kayak bagus gitu kan. Nah habis itu sih alasan pertama kenapa kita kayak lebih milih gerakan open donasi ini. Nah terus kalau misalnya ditanya yang dikasih apa sih, kita lebih kayak kasih bentuk barang sih Kak. Soalnya kalau duit, sebenarnya kalau dari kita kayak takut disalahgunakan gitu loh. Kayak misalnya kita kasih 300.000 atau 500.000, tapi tuh mereka tuh bukannya untuk beli keperluan mereka, misalnya mereka beli rokok lah atau segala macam yang sebenarnya tuh bukan kebutuhan pokok mereka gitu loh Kak. Jadi makanya kita lebih ke, oh kita open donasi, bebas nih kalau ada yang mau ngasih barang boleh, kalau ada yang ngasih uang boleh gitu. Tapi kita nanti menyalurkannya dalam bentuk barang gitu. Kita nggak mau dalam bentuk uang gitu sih ibaratnya. Itu alasan kenapa kita kasihnya bentuknya barang. Gitu. Barangnya Terus apa kalau boleh tahu? kalau tahap pertama itu kita kayak bagiin masker, hand sanitizer, terus ada sembako juga kita kasih. Sembakonya tuh kayak mie, beras, gitu-gitu sih Kak, kayak yang umum, minyak, gitu-gitu. Masih, oh sama kita bagi nasi box juga. Jadi kayak bagi-bagi ke, kita kayak share muter gitu loh Kak. Oh ketemu ada pengemis atau kayak anak jalanan, itu kita kasih gitu. Jadi kayak itu sih lebih ke yang barang-barang yang emang kebutuhan gitu. Soalnya kan waktu kemarin di tahap ketiga tuh kita kayak datang ke permukiman gitu Kak, permukiman pemulung di daerah Tangerang Selatan. Dan itu tuh bener-bener kayak semuanya tuh nggak pakai masker. Pas kita datang, demi apa ini gak ada yang pakai masker gitu kan. Terus kita kayak shock banget gitu. Nah mungkin kita kan bawa masker dong, karena kayak pas kita tanya-tanya mereka kayak bilangnya masker tuh kayak apa ya, kayak bukan kebutuhan utama mereka gitu loh Kak. Mereka pikirnya cuma masih, penting gue bisa makan, yang penting masih makan gitu. Makanya kita juga ada nyelipin masker sama hand sanitizer gitu sih, karena mereka masih menganggapkan bahwa masker dan hand sanitizer tuh kayak bukan bagian penting dari hidup mereka gitu sih intinya. Nah terus kayak ya kayak gitu sih. Jadi oh ya selain kita bagi-bagi, kan karena background kita kesehatan masyarakat juga nih semuanya, jadi kita edukasi juga gitu Kak. Jadi nggak cuman nih donasi gitu, enggak. Jadi kita kayak bener-bener edukasi per orang by orang gitu lah. Jadi setiap kita ngasih, kita edukasi Bu, kenapa kita kayak kenapa harus pakai masker, kenapa kita harus pakai sanitizer. Jadi kita kayak sekaligus juga promosi kesehatannya juga jalan sih gitu. Jadi nggak cuma sekedar ngasih doang gitu sih. Respon mereka ketika dikasih bantuan itu gimana? Kelihatan senang atau mereka takutnya siapa nih gitu? Tiba-tiba ngasih bantuan gitu. Senang sih, waktu itu kan kita pernah nikah, jadi kayak kita keliling-keliling, terus ada ibu-ibu sama anak-anak kecil gitu, kasihan di pinggir jalan kan. Mereka sama sekali nggak pakai masker, pokoknya bener-bener ya udahlah nggak ada protek kesehatannya banget gitu kan. Terus kita datengin, kita kasih, dan mereka senang banget gitu. Harusnya kan maskernya dicuci dulu ya. Ini mereka langsung pakai. Oh itu masker kain berarti ya? Kain, kita ngasihnya masker kain sih biar bisa dipakai berkali-kali kan. Soalnya kan kalau masker medis kayak cuma sekali pakai terus dibuang kan. Ya betul. Itu sih, jadi kalau misalnya respon mereka semua rata-rata senang sih, kayak malah kita dapat kita yang nyumbang, terus kita yang gerakin donasi, kita dapat doa baik gitu loh dari mereka gitu. Jadi kayak dapat feedback kayak semoga bla 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 gitu. Pokoknya gitu sih, feedbacknya alhamdulillah responnya positif gitu. Kalau misalnya kita edukasi kayak pakai masker gitu, sebenarnya mereka juga kayak sebenarnya ya mau aja gitu Kak, cuman ya itu beli maskernya ini sebenarnya yang kayak ya udah mending beli beras atau beli mie atau beli jajan buat anaknya gitu dibanding kayak beli masker gitu sih. Ya, gitu sih ya Kak. kebutuhan primer mereka ya soalnya maskernya. Ya. Oke, teman-teman yang nonton, kalau misalnya mau ada pertanyaan, silahkan ya dikirimkan pertanyaannya, boleh lewat kolom komen atau lewat kolom pertanyaan, boleh tanya apa aja untuk program atau gerakan Share on the Road ini. Nah, ini kan ngelihat pandemi kayaknya masih panjang ya, maksudnya kita belum benar-benar tahu nih akhirnya kapan. Nah, gerakan Share on the Road ini akan teman-teman bawa kemana sih ke depan? Sebenarnya kalau dari target teman-teman sendiri, kita ini sih kalau lagi proses mau mencari kayak donatur, istilahnya donatur tetap. Jadi kita lagi bikin konsep gimana caranya kita punya donatur yang emang setiap bulannya bisa kasih gitu. Kita sih targetnya sebenarnya kalaupun emang pandemi udah kelar, kita nggak mau kelar bikin gerakan ini sih. Jadi kayak terus berjalan aja gitu walaupun misalnya alhamdulillah pandemi kelar. Paling emang jangka panjangnya
masih lagi tahap mau cari donatur. Soalnya kan kita bukan dari organisasi atau komunitas yang kayak punya nama ya. Hmm. Ya maksudnya kayak baru gitu, dan ini pun gerakannya hasil India Satu sendiri kan, dan itu tantangannya agak lebih susah dibanding orang-orang yang kayak misalnya ACT dan segala macam, kan pasti mereka udah punya donatur utama dan segala macamnya gitu kan. Makanya kita lagi bikin itu sih, konsep itu buat kita punya donatur utama, jadi ketika setiap bulannya kita nyalurin, kita nggak bingung untuk kita mau donasinya kurang atau segala macamnya gitu. Lagi di tahap itu. Oke. Terus so far nih donaturnya dari mana aja ya kalau boleh tahu? Donatur umum sih Kak, dia banyak dari, bahkan ada yang kayak kirim tapi tanpa konfirmasi gitu loh. Jadi banyak yang masuk kayak nggak kedetek sebenarnya dia ini siapa gitu. Jadi yang penting kalau ada kan kelihatan kan di riwayat kayak pengiriman OVO, GoPay dan segala macamnya gitu. Pokoknya kalau ada uang masuk berarti emang dari donasi sih. Tapi rata-rata umum sih Kak, kayak luas gitu. Tapi sasaran program kalian tuh seputaran Tangsel aja kah atau Jabodetabek atau Awalnya kita Jabodetabek sih, cuman emang 3 tahap ini kita masih geraknya di daerah Tangsel dulu gitu, karena rata-rata dari kita kan tinggalnya masih di daerah Tangsel, dan kita ngerasa di masyarakat sekitar kita tuh masih ada yang butuh bantuan gitu loh di daerah Tangsel. Makanya ya udah kita gerak di Tangsel dulu, tapi kemungkinan kedepannya bakal Jabodetabek sih, kayak lebih luas lagi gitu. I see. Nah, sasarannya sendiri nih kalau memang udah pernah dapat, terus mereka ada kesempatan dapat bantuan lagi nggak sih? Atau kalian kalau yang udah ya udah kalian ganti ke tempat yang lain gitu. Iya, kita ganti tempat lain sih, rolling. Soalnya kan kita konsepnya share on the road gitu ya Kak. Jadi ya udah keliling aja gitu, tapi nggak dikeliling di tempat yang sama. Misalnya lokasi ini, kita kemarin udah nih datangi lokasi ini, berarti kita nanti geser ke daerah lain gitu. Jadi nggak yang lokasi itu AA aja gitu, enggak sih. Jadi tapi nggak tahu kalau misalnya ada ternyata orang di A dia lagi jalan ke B, dapat lagi ya rezeki. Nah, ini kan teman-teman juga sibuk gitu ya. Mumun tadi cerita sibuk gitu. Terus teman-teman pengagas lainnya juga mungkin sibuk. Ini gimana nih cara kalian bagi waktu supaya tetap bisa berjalan share on the road ini? Iya, sebenarnya kita ini sih setiap bulan pokoknya selalu kayak ngadain rapat. Kayak misalnya kita bilang di grup, pokoknya kita setiap habis kegiatan kita juga ada rapat evaluasi kan Kak. Kayak misalnya gimana nih tahap 1 kemarin, tahap 2, tahap 3, pokoknya kita selalu melaksanakan rapat evaluasi, dan jam kita kan beda-beda. Nah, akhirnya ya udah kita merelakan waktu istirahat sih. Jadi kayak keambil waktu malam hari, biasa kayak jam 10 lah, sampai jam 11 atau jam 12 gitu. Jadi kayak emang kita ngobrolnya tuh malam-malam gitu, dan kalau enggak hari Sabtu, tapi Sabtunya pun kayak ya udah kalau emang lagi feel free semuanya gitu loh Kak. Jadi bener-bener yang harus pokoknya mau kita harus ngeluangin waktu dan emang ngerelain waktu istirahat aja sih gitu. Soalnya biar semuanya jalan kan. Berarti Walaupun emang kadang juga bagi nih donasinya kita juga malam. Bagi kenapa? donasinya juga malam berarti. Oh enggak, kalau bagi donasi kan kita setiap hari Sabtu sih Kak. Kenapa Sabtu? Karena kita semua tuh feel free-nya ada di hari Sabtu gitu. Dan kayak ada yang kayak dia sebenarnya masuknya setiap hari. Jadi kayak dilihat nih shift-shiftannya si A hari Sabtu ini masuk nggak? Oh nggak masuk, ya udah berarti kalau nggak masuk kita baginya di hari Sabtu yang ini gitu. Jadi kita emang bener-bener ngatur waktunya itu emang agak susah sih sebenarnya. Tapi alhamdulillah selama ini masih bisa ke backup gitu sih. Mun, kalau misalnya nih ada anak muda yang ingin gabung ke gerakan ini, terbuka nggak? Ya, sebenarnya dari kita emang mau kayak bukan oprek sih, kayak kalau emang ada yang mau join ya udah join aja gitu, nggak apa-apa sih Kak. Jadi kayak malah makin makin banyak orang kan makin bagus gitu. Berarti makin manfaatnya bisa makin banyak gitu kan. Jadi kita emang open. Cuman emang nggak bilang kayak open recruitment, enggak gitu sih. Cuman kalau emang ada yang mau gabung ya nggak apa-apa. Nah, kalau untuk donasi, caranya gimana? Iya, teman-teman semua asik. Kalau ada yang mau donasi bisa apa? Bisa lewat OVO, transfer, atau bisa kalau emang mau kirim barang bisa juga sih, nanti bisa hubungin Mumun. Nanti
Timun kasih kayak alamatnya gitu loh Kak. Jadi kayak ini alamat kalau emang mau kirim barang. Jadi bisa langsung hubungin Mumun kalau emang mau donasi atau mau informasi lebih lanjut gitu sih. Oke. Nah, Pokoknya bisa lewat transfer gitu-gitu Kak. ini udah tahap ketiga ya berarti. Tadi Mumun sempat Betul. ada tahap satu, dua gitu. Tahap ketiga ini tahap-tahap ini tuh tergantung apa ya? Kok dinamain ada tahap satu, dua, tiga. Nanti bakal ada empat gitu, lima. Iya, jadi sebenarnya tahap ini tuh lebih ke pelaksanaan gitu sih Kak. Jadi kita kayak misalkan kita awal gerak ini Oktober ya. Hmm. Jadi ketika kita nyebarin donasi di bulan Oktober, kita nyebutnya itu tahap satu. Jadi kayak Oh. kan donasi kita akan terus tetap buka sampai kapanpun itu, dan setiap pelaksananya kita tetap cantumin, oh ini tahap satu udah tanggal segini kita udah laksanain, tahap kedua gitu. Jadi tahap-tahap ini lebih kepada tanggal pelaksanaan berapa kali sih kita udah ngelaksanain gerakan share on the road ini gitu. Jadi nah setiap selesai tahapnya pun kita tetap share apa namanya, share apa sih, share laporan pertanggungjawaban gitu loh Kak, di poster kayak apa aja sih yang udah kita bagiin dari donasi yang udah masuk gitu sih. Lebih ke situ. I see. Bentar ya, kita cek dulu mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang nonton. Oh, ini dari teman-teman Mumun nih. Ya, banyak yang mengidolakan ya. Oke, belum ada. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh ya langsung komen atau di eh, kolom pertanyaan. Nah, em, kalau menurut Mumun sendiri nih, perlu nggak sih teman-teman muda lainnya juga bikin gerakan yang serupa? Kalau menurut Momen perlu sih, karena semakin banyak orang yang gerak, semakin banyak orang yang bikin gerakan ini, semakin juga banyak gitu orang yang dapat manfaat dari gerakan ini gitu. Misalnya kalau cuma Mumun cuma bisa gapai 100 orang. Kalau ada orang-orang anak-anak muda yang lain kayak mungkin bisa nyampe 1.000 orang atau segala macamnya gitu kan. Jadi kayak makin banyak makin baik yang pasti gitu sih. Oke. Nah, ini kita udah di 5 menit terakhir. Nggak kerasa ya. Jauh. Iya Eh, nggak kerasa. Mungkin Mumun bisa sampai nih pesan-pesan untuk anak muda Indonesia atau khususnya nih Sobat Tangsel kita yang lagi nonton IG Live kita saat ini supaya mereka tetap semangat, optimis, dan juga kontributif ya di tengah pandemi. Kira-kira pesannya apa nih untuk mereka? Pesannya apa ya? Pesan untuk anak muda, terutama Sobat Tangsel, kalau dari Mumun, uh, Tuhan kan udah apa ya? Tuhan tuh udah kasih kita keistimewaan masing-masing gitu kan Kak. Nah, gimana caranya kita bisa uh, memaksimalkan gitu keistimewaan yang udah dikasih Tuhan untuk bisa memberikan manfaat untuk orang lain gitu. Karena kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat gitu kan. Nah, kita juga sebagai anak muda juga harus bisa jadi anak muda yang tangguh gitu. Karena keadaan tuh akan bisa menjadi lebih baik gitu. Maksudnya gimana ya? Maksudnya tuh sekarang emang lagi hujan nih, tapi kan nggak selama sekarang kan emang lagi badai nih, tapi nggak selamanya tuh akan selalu hujan gitu kan. Nah, sama nih kayak sekarang emang lagi corona gitu, terus banyak rencana-rencana kita yang pupus gitu, tapi semangat untuk menebar kebaikan atau menebar kebermanfaatan kita sebagai anak muda tuh nggak boleh hilang gitu sih. Intinya adalah kita harus terus bergerak sebagai anak muda, jangan cuma berdiri di garis start, karena kan nggak akan ada perubahan kalau nggak ada aksi. Asik. Ya jangan ide Itu sih doang dari ya, tapi harus dilaksanain gitu ya. iya betul. Jadi jangan cuman mau ini nih, mau ini, tapi nggak dijalanin gitu sih. Dan sekecil apapun. Lagi masih muda kan. Wah. Betul. Oke. Kondisi di sana sekarang gimana ya, Mun? Di Tangsel sendiri. Kalau coronanya sih makin naik Kak, cuman masyarakatnya kayaknya makin abai juga deh. Kayak Mungkin makin ada jenuh gitu ya. iya, mereka udah lelah gitu deh sama keadaan yang kayak gini, jadi ya udahlah gitu. Padahal kemarin aja di Indonesia itu tembus 10.000 kan naik hariannya. I see. Dan Taiwan amat. salah satu yang ada sebutan zona-zona gitu ya, zona merah gitu. Iya,
Oke. Oke, nggak kerasa nih waktu kita sudah di penghujung. Terima kasih banyak, Mumun. Ini spesial banget. Eh, Guest pertama, perdana, dan banyak. Dan semua soal tentang seberapa tangsel, jawab semua. Hebat kan, Mumun? Mumun ini. Oke. Terima kasih banyak ya, Mun ya. Udah cukup menginspirasi Ya, teman-teman juga di luar sana supaya bisa berkontribusi lebih dan semangat terus untuk Mumun dan teman-teman. Jaga kesehatan. Em, Semoga ke depan gitu ya gerakan share on the road-nya ini bisa terus bermanfaat bagi sesama. Oke, amin. teman-teman, Masih juga Kak Arvin. terima kasih banyak. Keren. Teman-teman sobat Tangsel semua, jangan lupa untuk saksikan gitu ya IG Live Tangsel Yakmi Tangsel berikutnya. Nanti akan diadakan minggu depan. Kita akan posting juga tentang rencananya nih kita akan bahas tentang vaksin gitu. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sobat. Ya, makasih Kak Arvin. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.